Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten ini saya ingin membahas sedikit tentang kitab terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu adalah Al-Ma'arifur Rabbaniyah. Dan kitab ini membantah daripada Buya Qurtubi, dan kita akan melihat tentang bagaimana argumen-argumen yang dibangun oleh Buya Qurtubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nura 'alal dhalam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi mujahidil asnam. Amma ba'du. Video ini adalah jawaban untuk saudara Hani Farhan yang nampaknya tidak membaca kitab Ihyaul Mauta karya Buya Qurtubi Jailani. Jawaban yang pertama, mari kita lihat video ini. Nah, kalau kita sedikit bisa menganalisis dari argumen yang diberikan Buya Qurtubi, mestinya kita bertanya, apa landasan yang digunakan Buya Qurtubi mengatakan bahwa Kiai Imad itu melakukan ta'an? Tepatkah kata at-ta'anu di sini diletakkan atau disematkan kepada Kiai Imad? Apa landasan yang digunakan oleh Buya Qurtubi ketika menyematkan Kiai Imad dengan sematan at-ta'in bin nasab? Mestinya Bang Hanif tidak perlu bertanya seperti ini, karena jelas Abuya telah menjawab pertanyaannya tadi di dalam risalahnya Ihyaul Mauta halaman 33 pasal keempat. Kata Abuya, wa huwa al-qadhu min ba'din nasi bin nasabi ba'din bi ghairil ilmin. Ta'an bin nasab adalah celaan dari sebagian orang akan nasab orang lain bi ghairil ilmin, tanpa menggunakan ilmu. Definisi ilmu sendiri sebagaimana Imam Baizuri berkata di dalam kitabnya Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid, bahwa al-ilmu idraku syai'i bihaqiqatihi kama qala ar-raqib. Ilmu adalah mengetahui sesuatu secara hakikat. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh ar-raqib. Kemudian Imam Baizuri juga berkata masih di dalam kitab Tuhfatul Murid, wayut laku haqiqatan urfiyatan ala qawaidil mudawwana. Kemudian ilmu ini juga disebutkan dengan penyebutan haqiqatan urfiyah, hakikat urfiyah atau adat pada kaidah yang dibukukan. Nah, dalam definisi ta'an, lafad ilmu ketika menggunakan definisi ilmu kedua ini berarti bi ghairil ilmin, itu adalah bi ghairil qawaidil mudawwanah. Kemudian karena pembahasan kita sekarang adalah pembahasan ilmu nasab, maka berarti bi ghairil ilmin ay bi ghairil qawaidin nasabil mudawwanah, mencela nasab orang lain tanpa menggunakan kaidah ilmu nasab yang telah dibukukan dan telah dibakukan oleh para ulama. Dalam ilmu nasab tidak ada satu ulama pun yang mensyaratkan kitab sejaman. Dan ini juga sudah dijawab tuntas oleh Abuya di dalam kitabnya Ihyaul Mauta halaman 70 ketika membahas tentang kesesatan Kiai Imad bin Sarman. Apa kata Abuya? Wa rabi'a asyara qala hada ta'in bitil karisalah anna Abdullah Isa ibn Ali Ahmad li adami zikrihi bi kutubil ansab al-mu'asirah au qaribah bis zamani Ahmad bin Isa. Nah, kata Kiai Imad bahwa Abdullah itu bukan anak daripada Ahmad bin Isa. Alasannya kenapa? Li adami zikrihi, karena Abdullah ini tidak disebutkan di dalam kitab nasab yang sejaman atau kitab nasab yang berdekatan dengan zaman Ahmad bin Isa. Nah, kata Abuya, qaulu hadza ta'in, perkataan Kiai Imad ini yang berkata li adami zikrihi bi kutubil ansabil mu'asirah au qaribah bis zamani Ahmad bin Isa batilun. Perkataan Kiai Imad ini batil. Kiai Imad berkata, alasan kenapa sih Abdullah itu saya klaim bukan anak Ahmad bin Isa, alasannya karena li adami zikrihi, karena Abdullah ini tidak tercatat, tidak disebutkan di dalam kitab nasab yang sejaman atau kitab nasab yang berdekatan dengan zaman Ahmad bin Isa. Perkataan ini disebut perkataan batil menurut Abuya. Nah, kemudian kata Abuya, wa takallama katsirun bi anal kitab an-nasab al-mu'asirah awil qaribah syartun fi isbatin nasab. Kiai Imad ini banyak sekali berbicara bahwa kitab nasab yang sejaman atau kitab nasab yang dekat itu merupakan syarat fi isbatin nasab, ketika menetapkan suatu nasab. Au qaidatun atau kaidah li isbatin nasab, untuk menetapkan nasab.
Sedangkan walaqad tabayyana, sudah nyata kepada kita turukul isbatin nasab, cara menetapkan nasab, au nafi atau menafikan nasab, inggal fuqaha, menurut fuqaha, wan nasabah, dan menurut ulama ahli nasab. Sebagaimana yang Abu Qurtubi dijelaskan fil fasil khamis di dalam pasal kelima bi qawaidil isbatin nasab, ketika membahas kaidah-kaidah yang berhubungan dengan menetapkan nasab seseorang. Nah, walaysa fihi kutubul ansabil mu'asirah au qaribah. Nah, di dalam kaidah isbat nasab itu tidak ada disyaratkannya kitab nasab sejaman atau kitab nasab yang berdekatan. Nah, dengan alasan seperti ini, kata Abu ya, anama qala uhada ta'in batil, apa yang diucapkan oleh Kiai Imad ini adalah batil, limukhalafatihi turukul isbatin nasab, limukhalafati turukul isbatin nasab, karena perkataan dia bertentangan dengan cara menetapkan nasab atau nafi atau menafikan satu nasab menurut fuqaha dan menurut ulama nasab. Mangga dilihat di pasal khamis bi qawaidil isbatin nasab. Masih di halaman 33 kitab Ihyaul Mauta, Abu Qurtubi juga berkata, waqala al-alamah al-imam Muhammad bin Abdul Raub al-Manawi asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala fi Faidul Qadir syarh Jami'us Shaghir. Al-alamah al-imam al-Manawi, yang masyhur di kita itu adalah Imam al-Manawi, kita biasa menyebut al-imam al-Manawi. Beliau pernah berkata di dalam kitab Faidul Qadir syarh Jami'us Shaghir, kata beliau, wa ta'nu bin nasab ka ayyakula hadza laysa min zuriyatil fulan, hadza laysa min zuriyatil fulan aw laysa bi ibnihi wa nahu dzalika. Mencela nasab orang lain, contohnya seperti perkataan seseorang yang berkata, ini bukan keturunan si fulan atau ini bukan anak si fulan. Nah, apa yang diucapkan oleh Imam An-Manawi ini mirip dengan perkataan kiai Anda yang berbicara, Baklawi bukan keturunan Nabi, Ubaidillah bukan anak Ahmad, Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak namanya Ubaidillah. Nah, atas landasan inilah Abu Qurtubi menyematkan kiai Anda tersebut dengan kosakata ta'an bin nasab atau pencela nasab orang lain. Di sini Buya Qurtubi membawa ulama. Artinya Buya Qurtubi melakukan pendekatan sangat otoritatif. Beliau menyebutkan ulama gitu saja. Padahal dalam ruang kajian di sini mesti disebutkan ulama siapa yang kemudian menetapkan Ubaidillah atau Ba'alwi. Ini Bang Hanif, yang mesti disebutkan itu ketika tidak ada indikasi atau qarinah yang menunjukkan maksud dan tujuan lafaz ulama tersebut. Dalam kata lain majhul. Adapun ketika terdapat qarinah atau indikasi yang menunjukkan lafaz al-ulama tersebut mesti diarahkan ke A, mesti diarahkan ke ulama B, maka itu sangat diperbolehkan. Bahkan dianjurkan di dalam ilmu balaghah. Karena di dalam ilmu balaghah, semakin ringkas lafaz tapi tidak mengurangi maknanya, itu sangat dianjurkan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Alama Al-Akhdar di dalam kitab Najuhar Maknun, apa kata beliau? Fayam bagi tisorudil akbari, mesti meringkas suatu informasi alal mupidi khasyatal iksari. Diringkasnya hanya pada sesuatu yang memaidahkan. Alasannya kenapa? Khasyatal iksari, karena takut memperbanyak pembicaraan tanpa adanya faidah. Itu Bang Hanif. Adapun indikasi yang membuat ulama tersebut maklum, itu adalah alif lam yang terdapat di dalam lafaz al-ulama. Alif lam tersebut di dalam tinjauan ilmu nahu itu adalah alif lam li ahli dihni. Yang mana alif lam li ahli dihni itu adalah makana mashubuha ma'luman dihnan. Alif lam yang mashubnya atau kalimat yang dibarenginya itu maklum atau sudah diketahui di dalam hati. Artinya tujuan lafaz ulama tersebut itu sudah maklum di dalam hati. Mestinya kita sudah peka bahwa tujuan lafaz ulama tersebut adalah ulama-ulama yang menetapkan nasab Ba'alawi yang disebutkan oleh Abu Qurtubi di dalam kitabnya, tepatnya pada halaman 83 sampai halaman 99 dalam kitab Ihyaul Mauta. Kurang lebih ada 71 ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi,
yang dituliskan oleh Abu Qurtubi di dalam kitabnya Ihyaul Mauta. Di antaranya saya tidak akan menyebutkan semuanya, mungkin hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama An-Nasabah Asyaraf Al-Ubaidilli, kemudian Al-Alamah Al-Mu'arrikh Al-Zanadi, kemudian Al-Alamah Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan terakhir ditutup oleh Al-Alamah Al-Muhaddis Yusuf An-Nabhani. Nah, lafaz ulama tadi itu merujuk pada ulama-ulama yang sebagiannya telah saya sebutkan tadi, yang ditulis oleh Abu Qurtubi di dalam kitabnya Ihyaul Mauta. Jadi ulama tersebut tidak perlu untuk disebutkan dalam redaksi tadi, cukup dengan menggunakan rumus alif lam li ahli dihni, karena ketika disebutkan hanya akan memperbanyak pembicaraan tanpa adanya faidah. Sedangkan memperbanyak pembicaraan tanpa adanya faidah di dalam ilmu balaghah, tepatnya di dalam ilmu ma'ani, itu dilarang atau tidak dianjurkan. Taklid al-manhi li ahli ilmi. Ini pertama, tembakan Kiai Mat kepada Buya Qurtubi adalah Qurtubi lebak menyesatkanku, kata Kiai Maduddin Utsman Al-Bantani, ya. Kata Kiai Mat, Buya Qurtubi menyesatkanku biqauli, dengan ucapanku atau karena ucapanku bahwa anna ba'alwi laisu min dzurriyyatin nabi, bahwa Ba'alwi itu bukan sebagian daripada keturunan Nabi, ya, bukan termasuk keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta sesuatu yang aku datangkan di dalamnya, yang sesuatu itu didatangkan mindala ila wa barohina, dari dalil-dalil, dari burhan-burhan, dari pembuktian-pembuktian demonstrasi, wa ma'anau asbatau bi mujarridit taqlid, dan beserta Buya Qurtubi menetapkan nasab Ba'alwi itu hanya sekadar taklid yang itu terlarang li ahli ilmi, bagi para ahli ilmu. Dalam kitab terbarunya Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah yang berisi sangkalan untuk kitab Ihyaul Mauta karangan Abu Qurtubi, Kiai Imad berkata, Qurtubi lebak dhallalani biqauli anna al-Ba'alawi laisu min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ama ji'tu min ad-dalaili wal barahin wa ma'annahu asbatahu bi mujarradit taqlid al-manhi li ahli al-ilmi. Qurtubi lebak atau Abu Qurtubi menyesatkanku akan perkataanku bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Dalam kondisi aku mendatangkan dalil-dalil dan burhan yang menunjukkan bahwa mereka bukan keturunan Nabi, dan dalam kondisi dia atau Abu Qurtubi menetapkan nasab Ba'alawi hanya sekedar taklid yang dilarang untuk ahli ilmi. Di sini Kiai Imad mengklaim bahwa taklid dilarang untuk ahli ilmi, yang berarti orang yang bertaklid bukan dari golongan ahli ilmi. Kemudian ketika kita melihat kitab Kiai Imad yang lainnya, yaitu kitab Raudul Mukhtar, Kiai Imad pernah berkata, sebagaimana yang dicatat oleh Abu Qurtubi dalam kitabnya Ihyaul Mauta. Apa kata Kiai Imad? I'lam anna awwala man dzakara nasaba Ubaidillah muttasilan ila Ahmad bin Isa wa Al-Habib Ali As-Sakran Ba'alawi fi kitabih Al-Burqatil Musyiqah tupi sanatan 895 minal hijrati. Ketahuilah, orang yang pertama kali menyebutkan nasab Ubaidillah tersambung kepada Ahmad bin Isa adalah Al-Habib Ali Syakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah yang wafat tahun 895 Hijriah. Tuduhan ini sudah jelas dijawab oleh Abu Qurtubi dalam kitabnya Ihyaul Mauta, yang pada intinya orang yang pertama kali menyebutkan nasab Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu bukan Al-Habib Ali Syakran, tetapi sebelumnya memang sudah ada orang yang menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah keturunan daripada Ahmad bin Isa, yaitu seperti An-Nasabah Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 sebagaimana yang ditulis oleh Murtado Az-Zabidi di dalam kitabnya Raudul Zalim. Dan juga ada Al-Mu'arrikh Al-Zanadi yang wafat tahun 732 yang mana beliau menyebutkan Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad bin Isa di dalam kitabnya As-Suluk, dan ulama-ulama yang lainnya. Setelah itu Kiai Imad juga berkata, summa qalladahu al-mu'allifuna ba'dahu minhum Ibnu Hajar Al-Haytami wa syaikuhu Al-Habib Abu Bakar Al-Aidrus ila akhir ibaratihi. Kemudian setelah Habib Ali Syakran, banyak pengarang kitab yang bertaklid kepada Habib Ali Syakran di dalam tersambungnya nasab Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa. Di antaranya satu tokoh otoritatif madhab Syafi'iyah, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab sahabatnya, kemudian Syekh Mutawakkil Allah, kemudian Syekh Syamarakondi, kemudian Sayyid Doman, kemudian Al-Muhibbi, kemudian Syekh Murtado Az-Zabidi, kemudian Syekh Ja'far Al-Labani, kemudian Al-Hafidh An-Nabhani. Dalam redaksi ini Kiai Imad menginformasikan bahwa tokoh
tokoh tersebut, tokoh ulama tersebut yang sudah saya tadi sebutkan, mereka semua bertaklid kepada Habib Ali Syakron ketika menetapkan nasab Ba'alawi, maka berarti mereka disebut muqallidin menurut Ki Imad. Tetapi ketika kita merujuk dua tulisan Ki Imad ini, yaitu kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah dan kitab Raudul Mukhtar, kita tarik benang merah kemudian kita satukan, maka akan muncul kesimpulan bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar Al-Aidrus, dan ulama-ulama yang telah saya sebutkan tadi yang ditulis oleh Kiai Imad, itu bukan golongan daripada ahli ilmu. Kenapa? Sebab mereka bertaklid. Dalam kata lain, mereka mengamalkan satu masalah tanpa dilandasi dengan dalil dan hujjah, sebagaimana definisi taklid itu sendiri. Karena kata Kiai Imad, taklid itu dilarang untuk ahli ilmi, maka berarti setiap orang yang bertaklid itu bukan ahli ilmu. Nah, sekarang Ibnu Hajar Al-Haytami dan yang lainnya mereka bertaklid kepada Habib Ali Syakron, kata Kiai Imad, dalam menetapkan nasab Ba'alawi, maka berarti mereka bukan ahli ilmu karena mereka bertaklid. Tetapi kesimpulan ini tidak sesuai dengan fakta dan realita, karena tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah ahli ilmu. Bagaimana tidak muktabarnya Ibnu Hajar Al-Haytami? Bagaimana tidak disebut ahli ilmu Ibnu Hajar Al-Haytami? Berfatwa menggunakan qaul yang bertentangan dengan beliau saja itu dilarang. Mau bagaimana disebut dia bukan ahli ilmu? Sebagaimana keterangan ini yang dikatakan oleh Syekh Jayadi dan tercatat di dalam kitab Fawaidul Makiyah. Summa qala wa indi la tajuju al-fatwa bima yukhalifuhuma bal bima yukhalifu bituhfa wan nihayah. Syekh Jayadi berkata, menurutku tidak boleh berfatwa dengan pendapat yang bertentangan dengan Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Yang menjadi pembahasan itu adalah Ibnu Hajar, bahkan dengan pendapat yang bertentangan dengan Tuhfah dan Nihayah. Nah, redaksi ini membuktikan bahwa Ibnu Hajar adalah tokoh muktabar, tokoh otoritatif yang sudah jelas beliau adalah ahli ilmu. Kemudian ketika taklidnya Ibnu Hajar dan ulama yang lainnya dimaknai bukan hanya sekedar taklid, tapi lengkap dengan dalil dan burhannya, maka berarti Ibnu Hajar dan ulama yang disebutkan Kiai Imad tadi menetapkan nasab Ba'alawi itu hasil kajian dalil dan hasil kajian burhan. Maka ketika seperti itu terjadi kontradiktif antara pendapat Ibnu Hajar dan pendapat Kiai Imad. Ketika persoalan seperti itu juga, maka mesti mendahulukan pendapat Ibnu Hajar yang mengisbat nasab Ba'alawi. Karena sekalipun Ibnu Hajar mengisbat nasab Ba'alawi di dalam kitab sabatnya, bukan di dalam kitab Tuhfah atau di dalam kitab fikih yang lainnya, tetapi yang jelas beliau sudah teruji kemuktabarannya, sebagaimana keterangan dalam kitab Fawaidul Makiyah tadi. Dan yang terakhir, pilihan ada di tangan Anda. Maka fa'antum bil khiyar. Anda boleh mengikuti Ibnu Hajar Al-Haytami. Apakah Anda akan mengikuti Kiai Imaduddin Ibnu Hajar Al-Haytami yang kemuktabarannya sudah tercatat, kemuktabarannya sudah diakui oleh para ulama mutaakhirin dari zaman Ibnu Hajar sampai sekarang, hingga muncullah bahwa tidak boleh berfatwa menggunakan pendapat yang bertentangan dengan Ibnu Hajar atau pendapat yang bertentangan dengan kitab Tuhfah. Dan yang terakhir, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya dan tidak menyesatkan kita, karena orang yang sesat dan menyesatkan, yang sombong dan serampangan, meskipun didatangkan 1000 dalil, dia akan berkata, wa in aftal mubtun, wa in aftal mubtun, wa in aftal mubtun. Hadzani Allahu wa iyyakum ajma'in ila siratihil mustaqim wa a'adana min fitani hadzal zaman wa dhalalati a'immati mudillin wal mubtadi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.